Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita. Majelis yang insya Allah menjadi majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam majelis kita ini yang pertama kita di sini adalah belajar tentang ilmu syar'i, ilmu agama. Dan yang kita pelajari adalah sebuah ilmu yang itu menjadi kunci atau menjadi yang digelar sebagai ilmu alat ya. Ilmu alat atau ilmu kunci yang bisa kita gunakan untuk memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa itu? Yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Nah, dan kalau kemudian kita dengan ilmu ini bisa memahami apa yang Allah syaratkan dalam agama kita, maka di sana tentu akan ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah menghendaki kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia terhadap agama. Maka untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, marilah ya kita terus menata hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan dengan apa yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kemanfaatan dari ilmu yang telah kita pelajari. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi natiqi biha karya Dr. Fi Abdurrahim yang terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah ya pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada kitab jilid yang kedua, pelajaran yang kedua dan kita sudah masuk kepada latihan-latihannya. Terakhir kita selesai sampai latihan yang kelima. Nah, berarti sekarang insya Allah kita lanjutkan kepada latihan yang keenam. Nah, langsung saja ya kita buka bukunya halaman 16 ya. Halaman 16 silahkan dibuka bukunya. Yang belum punya buku bisa download dulu di link yang ada di deskripsi. Baik, kita baca perintahnya dari mu'alif. Latihan yang keenam, mu'alif menyampaikan kepada kita ajib ya, ajib, jawablah anil as'ilati tentang pertanyaan-pertanyaan al-atiyah berikut ini bin nafi dengan peniadaan musta'milan menggunakan laisa yaitu kata laisa. Nah, baiklah para pemirsa, nah ini di sini ada 7 pertanyaan yang disampaikan mu'alif di latihan ke-6 ini dan nanti kemudian kita disuruh untuk menjawab dengan kalimat nafi yang menggunakan kata laisa. Nah, sebagaimana latihan sebelumnya ya, laisanya diletakkan setelah mubtada'nya dan mengikuti dhamir yang ada di mubtada' tersebut. Nah, kalimatnya pun demikian. Ketika misalkan ditanyakan tentang kamu, maka jawabannya saya. Apakah kamu? Berarti kita menjawab ya saya, kan kita ya. Kan dalam bahasa kita pun demikian. Nah, baik. Nah, untuk itu ya silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu latihannya 1-7. Nah, nanti setelah itu kita cocokkan jawabannya. Baik, nah untuk itu silakan ya sekarang di pause dan dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dikerjakan latihannya, nah, ya kita lanjutkan untuk membahas jawaban dari latihan yang ke-6 ini. Baik, ya kita langsung aja jawab ya untuk soal yang pertama. Amuhandisun abuka ya. Amuhandisun abuka, apakah bapakmu seorang arsitek ya? Apakah bapakmu seorang arsitek? Nah, maka jawabannya kita gunakan laisa, jadi dengan peniadaan. Maka jawabannya menjadi
Gimana? Abuka atau gimana? Bukan abuka tentunya ya. Jawabannya adalah abi ya. Kalau kan ditanyakan di sini apakah bapakmu ya, maka jawabannya bapakku ya. Apakah bapakmu seorang arsitek? Maka dijawab apa? Bapakku benar-benar bukan seorang arsitek. Nah, bagaimana kalimat bahasa Arabnya? Kalimat bahasa Arabnya adalah abi ya. Abi laisa bi muhandisin. Abi laisa bi muhandisin. Nah, baik, yang kedua. Amudarrisatun ummuka. Amudarrisatun ummuka. Apakah ibumu seorang guru perempuan? Ya. Maka dijawab ya ummuka. Nah, bukan ya, jawabannya bukan ummuka ya. Tapi jawabannya adalah ummi ya kan. Dijawabkan pertanyaannya kan apakah ibumu ya seorang guru atau seorang ustazah gitu ya, maka jawabannya ibuku ya. Ibuku itu dengan diganti apa domirnya di situ dari ummuka menjadi ummi ya. Ummi ya, ummi, ingat di sini ummi ini laki-laki atau perempuan ya, dia adalah perempuan. Tunggal atau banyak, yaitu dia tunggal. Nah, karena dia perempuan tunggal, orang ketiga ya, berarti dia menggunakan domir hiya. Maka laisanya menjadi apa bentuknya? Menjadi laisat ya. Jadi ummi laisat bi mudarrisatin ya. Ummi laisat bi mudarrisatin. Baik, yang nomor 3. Nomor 3, pertanyaannya atulabun ikhwatuka. Atulabun ikhwatuka. Apakah para mahasiswa saudara-saudaramu? Ikhwah di sini ya. Ikhwah itu kan diakhiri dengan tak marbutoh, tapi dia bukan perempuan ya, karena dia bentuk jamak dari ya. Sehingga dia saudara-saudara ya, saudara-saudara laki-laki. Ya, jadi ikhwah ini adalah laki-laki ya. Jadi atulabun ikhwatuka. Nah, kita mendapatkan sekarang ikhwatuka saudara-saudaramu. Nah, dia bentuknya apa? Bentuknya adalah jamak ya, jamak. Terus jenisnya laki-laki ya, jenis laki-laki, kemudian sebagai orang ketiga. Ya, atau kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu ya jamak ya, muzakkar ghaib ya. Jadi atulabun ikhwatuka, apakah para mahasiswa saudara-saudaramu? Ya, maka dijawab ya saudara-saudaraku ya. Berarti apa kalau saudara-saudaraku? Ikhwati ya, ikhwati ya. Jawabannya ikhwati. Nah, terus ingat di sini ikhwah apa tadi? Yaitu jamak mudzakkar ghaib. Nah, jamak mudzakkar ghaib itu kalau didomirkan apa? Yaitu domirnya hum ya. Domirnya hum. Nah, maka ketika di sini laisanya ketika mengikuti hum ya, kata hum itu dia berubah menjadi apa? Yaitu menjadi laisu ya, laisu. Sehingga jawabannya yang benar adalah ikhwati laisu bi tullabin. Ikhwati laisu bi tullabin. Jadi saudara-saudaraku ya, mereka benar-benar bukanlah para mahasiswa. Nah, baik. Nah, berikutnya yang keempat. Amumarridotun ya, amumarridotun akhwatuka ya, amumarridotun akhwatuka. Apakah para perawat saudari-saudarimu ya? Apakah para perawat saudari-saudarimu? Nah, di sini pertanyaan akhwatuka. Akhwat itu jamak dari apa? Yaitu ukhtun ya, jamak dari ukhtun, saudari perempuan. Nah, ini kita dapatkan kata akhwat itu adalah bentuk jamak ya, jamak apa jenisnya perempuan, orang ketiga. Hingga jamak muannas ghaib. Nah, itu kalau dinomirkan domirnya apa? Yaitu domirnya adalah hunna ya, hunna.
Sehingga ketika ada hunna, kemudian laisanya mengikuti hunna, dia berubah menjadi apa? Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan ya, yaitu dia berubah menjadi lasna, ya, lasna. Sehingga kalimat jawabannya menjadi akhwati, ya. Dari akhwatuka menjadi akhwati. Nah, laisanya berubah menjadi lasna, ya. Akhwati lasna bi mumarridotin, ya. Akhwati lasna bi mumarridotin. Ingat lasnanya di sini, nanya tidak panjang ya, nanya pendek, lasna. Nah, lanjut ya, nomor 5. Amudarrisun anta. Amudarrisun anta, apakah kamu seorang guru? Ya, apakah kamu seorang guru? Ya, maka tentunya dijawab kalau dengan peniadaan berarti saya benar-benar bukan seorang guru. Saya benar-benar bukan seorang guru. Maka kalau kita menjawab seperti itu, saya benar-benar bukan seorang guru, kalimat bahasa Arabnya bagaimana? Ana, ya, ana. Ya, ketika ana kemudian diiringi dengan laisa, maka laisanya menjadi lastu, ya, lastu. Ana lastu bi mudarrisin. Saya benar-benar bukanlah seorang guru. Ana lastu bi mudarrisin. Baik, lanjut yang nomor 6. Nah, nomor 6 pertanyaannya ajududun antum. Ajududun antum, apakah kalian ini, ya, para mahasiswa baru, ya? Apakah kalian ini para mahasiswa baru? Ya, kita sudah lihat di sini domir adalah antum, ya, antum. Maka ketika antum, ya, kalian, apakah kalian itu para mahasiswa baru? Maka jawabannya apa? Apakah antum juga? Oh, tidak ya tentunya. Kalau kita menjawab antum berarti jawabannya kami, ya. Apakah kalian para mahasiswa baru? Ya, dijawab kami benar-benar bukan mahasiswa baru. Nah, untuk menyusun kalimat seperti itu, kami benar-benar bukan mahasiswa baru, maka digunakan di sana nahnu, ya, jawabannya nahnu. Nahnu, nah, nahnu kemudian ada laisa mengikuti nahnu, maka laisanya menjadi apa? Menjadi lasna. Ya, ini lasna. Nanya di sini panjang ya, beda dengan nomor yang 4 tadi, lasnanya pendek. Nah, di sini lasna. Jadi nahnu lasna. Nahnu lasna bi jududin. Ya, kami benar-benar bukan para mahasiswa baru. Terakhir ya, yang nomor 7. Ya, nomor 7 pertanyaannya, jadi datun sayyaratuka. Ya, apakah ini baru, ya, mobilmu? Apakah mobilmu ini mobil baru gitu ya? Maka dijawab dengan bukan. Ya, tinggal lihat aja sayyaratuka menjadi sayyarati, ya. Jadi mobilku, ya. Nah, sayyarati, ingat sayyarati dia bentuknya apa? Muannas, ya, perempuan, ya. Sayyarah kan perempuan. Tunggal kan cuma satu, ya, dan sebagai orang ketiga, atau di sana berarti apa namanya, istilahnya mufrad, ya, tunggal, muannas perempuan, dan ghaib orang ketiga. Maka di situ apa, dia harus didomirkan menjadi domirnya hiya, ya. Kalau hiya dipasangkan dengan laisa, laisanya menjadi apa? Jadi menjadi laisat, ya, laisat. Maka dijawab di sini, ya, sayyarati, ya, mobilku, laisat bi jadi datin, ya, jadi mobilku benar-benar bukan mobil yang baru. Baiklah, alhamdulillah para pemirsa, ini sudah selesai kita latihan dari yang ke-6. Langsung kita lanjutkan latihan yang ke-7, ya. Latihan yang ke-7. Nah, ini perintahnya adalah yuwajjih al-mudarris, ya. Yuwajjih al-mudarrisu ila kulli minatullab as'ilatan yakunu jawabuha bin nafyi wa yaruddu 'alaiha atul musta'milan lastu nahu, ya, di sini. Jadi ini kalau misalkan kita di kelas secara langsung, ya, jadi Pak Guru langsung tanya kepada masing-masing muridnya. Masing-masing muridnya ditanyain satu persatu. Nah, ditanya pertanyaan misalkan seperti ini pertanyaannya. Amin Amerika anta, apakah kamu dari Amerika, gitu kan? Atau amutazawijun anta, apakah kamu sudah menikah? Atau amaridun anta, apakah kamu sedang sakit, ya?
Kalau muhandisun anta, apakah kamu seorang arsitek? Nah, ini ditanyakan kepada masing-masing murid di kelas, dan masing-masing murid menjawab dengan menggunakan kata lastu ya. Nah, langsung bisa ana lastu ya. Ana lastu min Amerika, ana lastu bi mutazawijin, ana lastu bi maridin, ana lastu bi muhandisin. Nah, seperti itu jawabannya. Nah, silakan nanti kalau misalkan kita bertemu atau kelas langsung tatap muka ya bisa menanyakan satu persatu kepada masing-masing murid. Baiklah para pemirsa, nah, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan memberikan kebaikan kepada kita semua dengan apa yang kita pelajari ini, dan kita mendapatkan kemanfaatannya dunia dan akhir kelak. Amin. Kita cukupkan untuk majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.